Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kabarnya sehat-sehat semuanya ya. Selamat datang kembali di channel Study Student bersama saya Nus Febriansyah. Dan pada video kali ini, di video ke-20 ini kita akan membahas tentang The Box Model. Oh ya, dan by the way kita masih berada di playlist pemrograman web dasar ya. Nah, tapi sebelum kita mulai video intinya atau video pembelajarannya teman-teman, saya akan mengucapkan terima kasih kepada sponsor kita di video kali ini, yaitu Niaga Hoster. Niaga Hoster adalah perusahaan penyedia web hosting unlimited terbaik di Indonesia yang memiliki layanan beragam, mulai dari unlimited hosting, cloud VPS, domain, sampai layanan website instan. Ada banyak keunggulan Niaga Hoster, di antaranya harga yang terjangkau dengan kualitas hebat, sehingga kita mendapat fitur yang lengkap mulai dari auto install WordPress, cPanel, hingga SSL gratis. Niaga Hoster juga menjamin server yang uptime sehingga website kita selalu online setiap saat. Keunggulan lainnya yaitu hosting super cepat diimbangi dengan keamanan website ekstra yang memungkinkan website kita terlindung dari serangan hacker, malware, dan virus berbahaya. Tidak hanya itu, Niaga Hoster juga mempunyai tim support yang selalu sedia membantu kita kapan saja ketika kita mempunyai kendala atau permasalahan. Cukup dengan mengklik tombol live chat di pojok kanan bawah pada website, dan tulis serta kirim kendala kita, tim support Niaga Hoster langsung sigap membantu kita. Dan saat ini, Niaga Hoster memberikan diskon yang sangat besar up to 75% untuk salah satu layanannya, yaitu paket personal. Jika teman-teman ingin mendapatkan potongan harga 10% lagi, sebelum check out teman-teman bisa masukkan kode kupon SWSKUI, lalu tekan tombol gunakan. Jadi lumayan banget, kita dapat potongan harga berkali-kali. Jadi tunggu apa lagi? Buat teman-teman yang lagi cari web hosting untuk website atau aplikasi teman-teman, langsung aja kunjungi link yang ada di deskripsi video ini untuk informasi lebih lengkap. Mengingat perkembangan zaman yang serba IT, upgrade sekarang dan awali kesuksesan Anda bersama Niaga Hoster. Oke teman-teman semuanya, jadi kita bisa lanjut ke materi inti kita, yaitu The Box Model. Saya tetap mendapatkan referensi dari developer Mozilla ya teman-teman ya, yaitu pada pembelajaran CSS, kategorinya building block, dan pada modul atau artikel The Box Model. Jadi saya mengambil materi dari developer Mozilla. Dan pembahasan kita teman-teman di video kali ini ada 4 ya, sudah saya rangkum dari website developer Mozilla tadi, sudah saya rangkum dan kita akan membahas mengenai 4 hal ini. Yang pertama, default type of box, jadi ada beberapa tipe default dari box. Sebenarnya teman-teman udah tahu, nanti kita ulas kembali. Kemudian yang kedua, apa itu CSS box model, kita akan cari tahu. Sekaligus kita akan cari tahu bagian dari box itu ada apa aja. Kemudian nanti kita juga akan belajar tentang tipe lain dari box. Jadi ada tipe default dan kita nanti bisa akalin ada apa aja di CSS, bisa memanipulasi tipe boxnya. Ada banyak kok. Banyak sekali tipe lain dari box. Nah, secara singkat, the box model kalau kita baca di developer Mozilla itu adalah segala sesuatu di CSS itu sebenarnya kotak sekitarnya. Dan memahami kotak-kotak ini adalah kunci untuk dapat membuat tata letak dengan CSS atau menyelaraskan item dengan item lain. Dalam pembelajaran ini, kita akan melihat model kotak CSS atau CSS box model dengan benar, sehingga kita dapat membangun tugas tata letak yang lebih kompleks dengan pemahaman tentang cara kerjanya dan terminologi yang terkait dengannya. Singkatnya gitu. Jadi yang perlu kita tarik bahwa semuanya atau segala sesuatu di CSS itu adalah kotak. Nah, gimana ceritanya kok kotak? Nanti kita belajar pelan-pelan lah ya. Dan ada prasyaratnya teman-teman semuanya. Teman-teman harus menginstal software yang dibutuhkan, sudah ya harusnya ya. Kemudian teman-teman juga memiliki pengetahuan dasar bekerja dengan file, ya bisa create file, kemudian delete file, copy file, paste file, rename file, beres lah harusnya. Sudah belajar tentang HTML, begitu ya. Kemudian sudah belajar juga CSS, yaitu di kategori CSS first step. Kita kan kali ini masuk di bagian building block ya. Dan sebelumnya ada bagian CSS first step. Teman-teman juga harus belajar atau sudah harus belajar CSS first step. Nah, objektifnya apa atau tujuan kita belajar kali ini apa gitu ya. Tujuannya adalah untuk mempelajari tentang CSS box model, kemudian apa yang membentuk model kotak, dan bagaimana beralih ke model alternatif. Gitu. Sip.
Yang pertama, kita akan bahas tentang default type of box. Ada apa aja tipe default dari box atau kotak. Ada dua teman-teman semuanya. Secara umum CSS itu hanya memiliki dua tipe kotak atau box dan memiliki perilakunya masing-masing. Ada block dan ada inline. Nah, teman-teman juga harusnya udah tahu gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas lebih rinci. Untuk yang block dulu, tipe kotak yang block. Perilaku yang pertama, kotak akan pecah ke baris baru gitu. Kemudian perilaku yang kedua atau karakteristik yang kedua, kotak akan memanjang ke arah inline untuk mengisi ruang yang tersedia di wadahnya. Dalam kebanyakan kasus, ini berarti kotak akan menjadi selebar wadahnya, mengisi 100% dari ruang yang tersedia. Jadi kenapa kok dia akan pecah ke baris baru? Karena ya memang dia itu memiliki ruang 100% dengan parent-nya. Parent-nya misalnya 500 piksel. Ya udah, dia berarti yang tipe box-nya 500 piksel juga, 100%. Mengisi semua lebarnya gitu. Lebar dari parent-nya. Kemudian nih, property width dan height itu berlaku. Gitu. Jadi nanti kita bisa ngeset width dan height-nya. Kemudian, padding, margin, dan border akan menyebabkan elemen lain terdorong menjauh dari kotak. Contoh elemen yang secara default tipe box-nya adalah block, adalah H1, P, div, section, dan lain sebagainya. Gitu. Nanti untuk contohnya kita akan lihat juga. Kemudian nih, yang kedua, tipe box inline. Kotak tidak akan pecah ke baris baru. Kenapa? Oke, kita lanjut dulu. Property width dan height tidak akan berlaku. Kemudian nih, padding vertikal dan margin vertikal, oke ya, yaitu atas dan bawah, dan batas atau border akan diterapkan tetapi tidak akan menyebabkan kotak sebaris lainnya menjauh dari kotak. Nggak akan ngefek, tapi bisa diterapkan, tapi nggak akan ngefek ke lokasi dari elemen yang mempunyai tipe boxnya inline, kan gitu. Tapi beda cerita kalau padding horizontal sama margin horizontal, kiri dan kanan, dan border juga, gitu ya. Jadi padding horizontal, margin horizontal, dan border horizontal, gitu ya, itu akan diterapkan dan akan menyebabkan kotak sebaris atau inline box ini menjauh dari kotak. Nah, ini akan sempurna atau bisa diterapkan seperti halnya yang ada di default type box-nya block. Gitu. Contoh elemen yang secara default menerapkan tipe box inline apa aja? Ada span, kemudian A atau anchor atau link gitu ya, kemudian EM, strong, dan lain sebagainya. Gitu. Kita langsung ke contoh aja ya teman-teman semuanya. Oke. Contohnya seperti ini, saya akan membuat sebuah dokumen HTML, oke, H1, kemudian A, dan P. Kita bisa ketahui bahwa H1 dan P itu tipe kotaknya atau tipe boxnya adalah block, bener. Oke, memenuhi satu baris atau 100% dari width parent-nya. Berhubung semua elemen ini, parent-nya adalah body, disimpan ke dalam body semua, body itu ya 100% segini. Kan gitu. Jadi dia akan memiliki width 100% dari parent-nya. Gitu. Berhubung parent-nya body, jadi 100%-nya segini. Gitu, memenuhi 100%. Kemudian, kalau inline, dia itu width-nya sesuai dengan kontennya. Gitu. Sip ya, paham ya? Dan untuk membuat bagaimana kok ini ada bordernya, jadi saya berikan CSS semua elemen di dalam body, saya kasih border 3 pixel, tipe bordernya adalah solid, dan warnanya adalah merah. Gitu, ketebalannya 3 pixel, kemudian stylenya solid, warnanya merah. Simpelnya gitu. Sip ya, jadi kita udah tahu kalau H1 dan P, tipe boxnya adalah block, kemudian A atau link, gitu ya, tipe boxnya adalah inline. Seperti ini perilakunya. Kemudian nih, bisa nggak kita ubah? Bisa aja, CSS bisa apapun ya. Oke, misalnya, saya ubah A, oke, yang langsung sibling dengan H1, ini kan H1 ketemu A langsung, nah ini tipe boxnya kita bisa ganti block dengan cara propertinya display, kemudian value-nya block. Kemudian nih, P, elemen P yang everything in CSS, bla 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 bla, saya ganti untuk tipe boxnya adalah inline, display inline. Bisa aja, bisa dong, kan gitu ya. Seperti ini jadinya, jadi untuk yang A, oke, sibling atau saudara langsung pertama gitu ya, langsung dari H1 saya bikin block jadi dia 100%. Kemudian untuk yang P saya bikin inline
Oke, jadi sesuai tuh sama kontennya. Beda ya, kalau ini dia 100% langsung, kalau inline itu kotaknya menyesuaikan konten tuh. Kan gitu. Kemudian A-nya, A yang paling bawah, link ini diterapkan. Nah, saya tambahkan link yang terakhir ya, ini ada link lagi, saya duplikat dari sini. Oke, itu akan diterapkan di sampingnya. Kenapa? Karena P yang ini dan link yang terakhir ini sama-sama punya display inline atau punya tipe box inline. Gitu teman-teman semuanya. Gampang banget, gampang. Ini menyenangkan kok. Kemudian nih, kita akan terapkan misalnya pada P dan A yang terakhir yang mempunyai kelas link, yaitu ini ya. Oke, misalnya width-nya 40%. Kemudian untuk height-nya 100%, padding-nya 30 pixel, dan margin-nya 10 pixel. Yang ngefek mana? Width dan height tidak akan ngefek ke yang mempunyai display atau tipe box inline. Misalnya di sini, ini kan saya hapus semuanya ya. Yang P itu display-nya block, saya hapus yang tadi. Tapi A yang ini tetap block. Yang ini inline. Jadi keduanya, ini block yang P, dan yang link terakhir inline. Width dan height hanya berlaku untuk yang block aja. Gitu. Kalau yang inline, enggak. Kan gitu ya teman-teman semuanya. Padding dan margin, oke, itu berlaku di keduanya. Tapi ingat, kalau padding, margin, dan bordernya versi vertikal, dia bisa diterapkan namun tidak akan menggeser elemennya. Gitu. Tidak akan menjauh dari elemen sebelum atau sesudahnya. Tetap di sini dia. Makanya di sini untuk paddingnya dia tetap narik ke atas seakan-akan memakan konten sebelumnya. Begitupun kalau kita taruh konten sesudahnya, dia akan makan konten yang ada di setelahnya. Gitu. Jadi width dan height tidak berlaku di inline, padding, margin berlaku, tapi untuk versi yang vertikalnya tidak akan menjauhkan elemen tersebut. Kan gitu. Kalau yang horizontal ngefek tuh. Kan ini sama-sama ngefek nih. Geser, ini juga ada jaraknya. Gitu. Ini width-nya 40% benar karena body segini, 40%-nya segini. Kalau ini yang inline nggak akan ngefek width dan height-nya, lebar dan tingginya. Kan gitu teman-teman semuanya. Sip. Kemudian nih, what is the CSS box model? Jadi apa itu CSS box model? Jadi CSS box model secara keseluruhan berlaku untuk block box. Kita udah tahu tadi. Inline box hanya menggunakan beberapa perilaku yang diterapkan menggunakan beberapa perilaku yang ditentukan dalam model kotak. Oke, model menentukan bagaimana berbagai bagian kotak. Bagiannya apa aja? Ada margin, ada border, ada padding, dan ada konten. Yang mereka, margin, border, padding, dan konten ini akan bekerja sama untuk membuat kotak yang bisa dilihat pada halaman web dan menambahkan beberapa kompleksitas tambahan. Ada model, kotak, standar, dan alternatif. Gitu. Jadi kenapa kok tadi ya semua bagian seperti margin, border, padding, dan konten ini berlaku atau bekerja secara optimal pada box yang mempunyai tipe block aja. Kalau inline itu hanya menggunakan beberapa perilakunya. Kita bisa tangkap sebenarnya dari sini. Ya, karena tadi kita udah tahu perilaku dari inline dan block. Oke ya, kemudian kita udah tahu contohnya juga. Gitu. Jadi sebenarnya CSS box model ini akan berperilaku secara efektif untuk yang tipe blok aja. Gitu. Sip. Tadi ada beberapa bagian teman-teman semuanya, ada konten, padding, border, sama margin. Untuk yang konten dulu. Jadi konten itu adalah area tempat kontennya ditampilkan yang dapat diubah ukurannya menggunakan properti width dan height. Ada lebar dan tinggi. Gitu, kontennya. Kita udah bahas juga pada bagian elemen HTML itu ada konten, gitu ya, ada kontennya. Kemudian padding. Padding itu berada di sekitar konten sebagai ruang putih atau white space. Ukurannya dapat dikontrol menggunakan properti terkait gitu, yaitu padding. Oke, kemudian border atau batas gitu ya, atau batas. Border membungkus konten dan bantalan apapun. Ukuran dan gayanya dapat dikontrol menggunakan properti terkait. Nanti kita akan belajar. Kemudian yang margin. Margin adalah lapisan terluar membungkus konten, padding, dan border sebagai spasi putih antara kotak ini dan elemen lainnya.
ukurannya dapat dikontrol juga menggunakan properti yang terkait. Oke, jadi secara gampang seperti ini analoginya. Misalnya kita punya kotak, ini kontennya. Jadi jarak antara batas box ke konten itu dinamakan dengan padding. Jadi misalnya kita mau bikin konten kita agak renggang dengan garis luar. Nah, itu namanya padding. Jadi padding sampai sini, dari sini sampai sini. Gitu, ini konten. Apa yang kita tampilkan. Kemudian kalau border itu garis luarnya. Kalau margin itu jarak yang kita kasih dari elemen ini ke elemen berikutnya atau elemen lain, itu margin. Gitu teman-teman semuanya. Sip ya, ini adalah analogi sederhana atau gambaran sederhananya. Konten, padding, border, dan margin. Mudah-mudahan paham nih. Kemudian nih kita akan terapkan, misalnya saya punya div dengan kelas box. Kemudian saya kasih kontennya tulisan konten. Saya akan kasih style misalnya boxnya punya width 350 karena div ini tipe boxnya adalah blok, jadi ini semua akan berlaku. Widthnya 350, oke, widthnya, oke, 350. Height-nya 150. Sip. Marginnya 10 pixel, jadi dari sini, oke, sampai sini 10 pixel. Oke ya, kemudian paddingnya 20 pixel. Jadi dari border sampai konten itu 20 pixel. Mau vertikal maupun horizontal. Gitu, ini marginnya juga vertikal horizontal, paddingnya juga vertikal horizontal. Bordernya, oke, saya kasih tebalnya 5 pixel, stylenya solid, warnanya black. Pertanyaannya adalah berapa tinggi dan lebar dari elemen div dengan kelas box ini? Gampang jawabnya ya. Width-nya kan 350, height-nya 150. Ya, salah. Yang benar adalah kita hitung lebarnya dulu atau width-nya dulu. Kita hitung. Di sini width-nya 350. Oke. Ditambah 20 pixel yang padding kiri. Oke, ini 20. Oke, ditambah 20 pixel lagi padding kanan. Oke, sini 20. Ditambah 5 pixel border kiri ini. Ini 5 pixel nih. Ditambah 5 pixel lagi border yang kanan ini. Totalnya berapa? 400, betul. Gitu ya teman-teman ya. Begitupun juga dengan yang tingginya. Tingginya 150. Oke, 150. Tapi ditambah jumlah padding atas dan bawah gitu. 20, 20. Ditambah juga bordernya atas bawah. Jadi ini 5 pixel, 5 pixel. Jadi totalnya sekarang bukan 150, tapi 200 pixel. Gitu. Sip ya teman-teman ya. Jadi ketika kita ngatur width dan height itu nggak semata-mata langsung jadinya segitu. Tapi ada tambahan lagi, ada padding dan border juga. Margin dihitung nggak bang? Enggak, karena margin itu jarak antara elemen ini dengan elemen yang lain. Gitu, kotak ini dengan kotak yang lain itu nggak termasuk ke bagian elemen. Gitu, hanya pembatas luar aja. Jadi tadi hitungannya seperti ini. Gitu. Jadi height-nya kita set 150, width-nya 350, tapi tetap ditambah tuh. Ini kayak ditambah juga border. Gitu, margin enggak. Gitu ya teman-teman semuanya. Kalau kita mau mepet, oke, tetap 350 untuk lebarnya dan tingginya atau height-nya itu 150. Gitu ya. Kemudian nanti kalau ada padding, ada border tetap di 350 untuk width-nya dan tingginya atau height-nya itu tetap 150. Gimana? Kasih pasangan antara property dan value box sizing. Value-nya adalah border box. Ini dia akan ngecil. Kenapa? Karena ukurannya tetap 350 untuk width-nya. Oke, kemudian height-nya itu tetap 150 walaupun dikasih padding sama border. Gitu. Jadi hitungannya seperti ini. Ini baru benar. Gitu teman-teman semuanya. Seperti ini. Height-nya 150, width-nya 350, kemudian nanti dia akan mengecil karena ditambahkan padding, ditambahkan border gitu. Oke, ini benar. Sip ya teman-teman semuanya. Dan kita pun bisa melihat untuk box modelnya atau gambar box modelnya di DevTool browser kita. Gitu. Kalau di Chrome atau Google Chrome, caranya klik kanan aja. Oke, klik kanan pada konten apapun, kemudian pilih inspect, kemudian pilih menu elemen. Gitu ya. Kemudian pilih elemen kita. Misalnya di sini
div class box gitu. Kemudian scroll ke bawah pada bagian style. Oke, kemudian kita melihat paling bawah itu ada seperti ini. Kalau ini tidak diterapkan box sizing border box tadi, seperti ini hitungannya. Konten kita set 350 kali 150 kan gitu. Width-nya 350 dan height-nya 150 ditambah padding, ditambah border kan gitu. Kalau kita terapkan tadi untuk ngakalinya box sizing border box, jadi hitungannya seperti ini. Oke, kita set untuk width-nya 350 sama height-nya 150, tapi karena kepotong, oke ya, kepotong padding sama border, ini jadi 300 kali 100 kan gitu. Sip ya teman-teman semuanya, itu cara kita ngakalin kalau kita nggak mau elemen kita malah tambah besar ketika kita tambahin padding sama border gitu. Itu caranya tadi pakai box sizing, value-nya border box. Kemudian nih, kita akan bahas lebih mendetail tentang margin, padding, sama border. Oke, codingannya gimana pun kita juga akan bahas. Margin dulu. Kita bisa ngasih nilai satuannya itu berupa persen, oke, atau CH, atau cm, cm, atau em, atau ex, atau fr, atau inci, atau milimeter, atau pc, atau pt, atau point, atau pixel, atau rem, atau view height, view max, view min, view width gitu. Ini viewport ya, kalau nggak salah viewport ya. Viewport height, viewport width gitu untuk ngakalin responsifnya. Tapi kita belum belajar untuk itu. Kita juga bisa ngasih untuk value-nya berupa fungsi ya teman-teman semuanya. Bisa untuk kalkulasi dari apa ke apa gitu. Bisa min, plus, kemudian bagi bisa. Atau bisa pakai fungsi var. Kemudian kita juga bisa menerapkan nilai di atribut margin itu berupa inheritance gitu. Bisa inherit, kita udah belajar ada initial, ada unset. Ataupun kita bisa atau secara default itu marginnya adalah auto gitu, ngikutin gaya defaultnya. Kalau kita mau ngaturnya satu-satu bisa seperti ini teman-teman semuanya. Ada top, right, bottom, left. Saya ngitungnya sesuai arah jarum jam ya. Jadi atas, kanan, bawah, kemudian kiri seperti ini. Kalau kita mau ngatur satu-satu gitu teman-teman semuanya. Atau kalau kita mau ngaturnya gampang pakai shorthand atau cara pintas gitu ya. Ini kalau kita margin kemudian kita kasih satu nilai aja, itu artinya semua sisi, oke, semua sisi itu dikasih nilai itu. Misalnya 20 piksel, kita pakai satuan piksel gitu. Dikasihlah atas, kemudian kanan, bawah, dan kiri sama nilainya. Kayak yang sudah kita contohkan tadi. Mudah-mudahan teman-teman juga ngoding tadi ya sambil di pause gitu. Kemudian nih, kalau kita taruh dua nilai, oke, itu nilai yang pertama dianggap vertikalnya atau atas dan bawahnya. Kemudian nilai yang kedua dikasih spasi ya. Nilai yang kedua itu berarti horizontalnya, kiri dan kanannya. Kalau kita kasih 3 nilai gimana Bang? Oke, kalau kita kasih 3 nilai, berarti untuk nilai yang pertama itu artinya top. Kita mau ngasih margin topnya berapa? Kemudian spasi, nilai yang kedua, itu artinya horizontal. Oke, kiri dan kanan. Kemudian yang terakhir untuk nilai yang ketiga kasih spasi lagi, ini artinya bottomnya atau bawahnya. Kalau kita mau kasih 4 nilai sekaligus supaya lebih meringkas ini, oke, kita bisa pakai 4 nilai sekaligus. Atau bahkan seperti ini kalau untuk satuannya sama ya. Semua sisinya sama boleh. Kalau 4 nilai itu yang pertama top, kemudian kedua right, kemudian ketiga bottom, dan keempat left. Searah jarum jam. Top, right, bottom, left. Gitu. Tapi sesuaikan juga teman-teman semuanya dengan studi kasus teman-teman. Kalau perlunya satu sisi doang ya udah pakai margin top, right, bottom atau left. Kan gitu. Kalau dua nilai, yang kedua nilainya sisi vertikal sama sisi kita mau ngakalin sisi vertikal sama horizontal, berarti pakai gini, pakai dua nilai. Kalaupun vertikalnya sama dan horizontalnya sama, kiri dan kanannya sama. Itu teman-teman semuanya. Silahkan disesuaikan aja ya. Kemudian kalau padding sama aja. Cuman propertinya beda. Propertinya bukan margin tapi padding. Sesimpel itu. Untuk shorthandnya sama juga. Gitu. Paham ya? Mudah-mudahan paham nih. Kemudian kalau border, nah ini agak banyak untuk properti yang kita perlukan. Terdiri dari side atau sisi, border left atau top atau right atau bottom gitu ya. Kita perlu atas, kanan, bawah, dan kiri kan gitu. Ada 4 sisi. Kemudian width atau ketebalan.
kemudian style, jenis bordernya, kemudian warnanya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita isikan atau perlu kita deklarasikan. Nilai width itu seperti margin dan padding. Oke, bisa pakai satuan kalkulasi, PT, kemudian pixel, centimeter, milimeter, viewport height, dan lain sebagainya seperti margin dan padding. Kemudian kalau nilai style ini nggak bisa ngawur, nggak bisa ngasal gitu, karena ada beberapa nilai nih, ada dot, dash, dan lain sebagainya. Yang kita contohkan tadi, solid gitu. Solid itu garisnya nggak putus-putus, jadi langsung dia straight gitu. Oke, bisa dicoba satu persatu nanti. Kemudian nih, kalau nilai color bisa nama warna, langsung ya red atau blue atau sky blue boleh. Atau bahkan heksadesimal, ini kalau teman-teman suka mainan Photoshop, ada pagar, kemudian 6 karakter, nah itu boleh. Heksadesimal namanya. Kemudian bisa pakai fungsi RGB sama RGBA. RGB itu tingkat rednya berapa, kemudian koma, greennya berapa, kemudian koma, di dalam kurung ya, kemudian blue-nya berapa. Kalau RGBA sama kayak RGB, cuman 4 parameter. Yang A itu alpha, tingkat transparansinya. Gitu. Tadi ada border width, style, sama color. Gitu. Kalau kita ngaturnya seperti ini, kayak yang 3 atas ini aja. Ini kita ngaturnya semua sisi langsung. Oke, semua sisi bordernya itu tingkat ketebalannya adalah 5 pixel. Semua sisi, semua sisi itu stylenya solid. Semua sisi juga warnanya merah. Kalau kita mau ngakalin ini, atau kita mau ngasih shorthandnya, berarti bisa kita kasih border width-nya berapa, stylenya apa, color-nya apa. Gitu, ini berlaku untuk semua sisi. Kalau kita mau satu sisi aja gimana bang? Oke. Jadi bukan border, tapi border left width-nya apa. Gitu, width-nya berapa gitu ya. Kemudian stylenya apa, color-nya apa. Gitu. Kemudian kalau kita mau shorthand, ya udah. Border left, misalnya width-nya berapa, stylenya apa, color-nya apa. Gitu teman-teman semuanya. Kalau kita mau top, border top langsung boleh. Atau mau satu-satu kayak gini boleh juga. Kemudian right dan bottom. Left, ini udah kita contohin. Sip teman-teman semuanya. Ada nggak bang langsung ngatur border horizontal vertikal? Sayang sekali tidak. Gitu teman-teman semuanya. Aman ya? Mudah-mudahan aman nih. Itu caranya kita ngasih CSS atau kita memanipulasi border, margin, dan padding menggunakan CSS. Ada cara manualnya, ada cara shorthand-nya juga. Gitu teman-teman semuanya. Kemudian nih, yang terakhir, ada beberapa tipe yang lain mengenai box. Ada tipe box yang lain gitu. Ada banyak sekali sebenarnya. Ada block, ada inline block, flex, inline flex, dan lain sebagainya. Banyak banget gitu. Tapi yang bakal kita bahas pada video kali ini yaitu yang inline block aja. Karena yang paling berkesinambungan, tadi kita udah bahas block sama inline kan gitu. Ada penengahnya nih, yaitu inline block tipenya. Oke, jadi inline block, ya tipe display atau tipe box inline block ini ada nilai khusus pada display yang menyediakan jalan tengah antara inline dan block. Gitu, jadi gampangnya inline block adalah jalan tengah yang disediakan untuk mengatasi inline dan block tadi. Ini berguna untuk situasi di mana kita tidak ingin item masuk ke baris baru, tetapi ingin item tersebut menghormati atau bisa menerapkan width dan height untuk menghindari tumpang tindih yang terlihat di atas. Kan gitu. Kita tahu problem inline itu width dan height-nya nggak bisa diatur gitu. Begitupun juga dengan padding dan margin dan border vertikalnya bisa diatur, tapi nggak ngefek dengan elemen lain, kan gitu. Nah, ini jalan pintasnya menggunakan inline block. Tetap dia width-nya sesuai konten, tidak seperti block, tapi bisa menerapkan beberapa atau semua margin, padding, border. Gitu. Width dan height juga bisa. Gitu. Perilaku inline block sama seperti block, namun tidak menimbulkan baris baru pada kotak dan elemen berikutnya. Semua perilakunya sama seperti blok, tapi untuk size-nya, width dan height-nya itu menyesuaikan konten atau bahkan kita bisa atur. Jadi ketika nanti ada elemen inline block lagi atau inline, dia akan muncul di kanannya kalau cukup space-nya. Gitu. Contoh seperti ini. Untuk yang A terakhir, ini P sama A class link. Jadi P ini sama A class link.
saya kasih displaynya inline block. Nah, tadi dia tumpang tindih kan ya di sini. Tapi sekarang berhubung displaynya saya ganti atau saya ubah menjadi inline block, jadi yang P itu inline block seperti inline tapi bisa diatur width, height, margin, padding, border bisa sempurna. Begitupun juga karena A dengan class link saya bikin displaynya inline block, semua ini bisa diterapkan. Gitu. Width-nya 40%, sama. Gitu. Width-nya 100 pixel, boleh. Kemudian padding-nya 30, aman. Margin-nya 10 pixel, ya ini udah. Ini berarti 10, ini 10. Jadi jarak dari elemen P ke elemen A itu 20. Karena 10-nya dari si P, 10-nya juga dari si A. Gitu. Jadi 10, 10, 20. Ini renggangnya 20 pixel berarti. Gitu. Ini jalan semua, jalan. Nah ini kenapa Bang? Kok di sini nggak di atas tuh, nggak rapi? Karena konsep dari inline, oke ya, tidak menimbulkan baris baru, tapi meneruskan konten dari konten inline tersebut atau inline sebelumnya kan gitu. Everything bla 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 relate to it, langsung tuh disambung di sini harusnya. Oke, makanya kalau kita lurusin pas gitu. Lanjutannya di sini. Kalau kita mau lebih rapi, ya kita belajar pelan-pelan ya. Tipe displaynya bukan inline block, tapi apa? Kita akan bahas di lain waktu. Gitu teman-teman semuanya. Jadi selesai sudah pembelajaran kita pada video kali ini mengenai CSS box model atau the box model. Jadi saya rasa itu ya untuk video kali ini. Dan untuk kalimat dari saya di video kali ini, jadi itulah sebagian besar yang perlu dipahami tentang box model. Kita akan lebih memahami seiring berjalannya waktu. Video selanjutnya kita akan membahas mengenai background dan borders. Gitu. Ini bukan border yang diterapkan di sini ya, tapi border mengenai apa ya namanya untuk hiasan aja atau dekorasi aja. Gitu. Beserta nanti kita juga akan bahas tentang background. Jadi saya rasa itu untuk video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya paham, videonya menyenangkan walaupun teoritis banget ya, semua serba slide, tapi teman-teman juga bisa coba nantinya. Teman-teman bisa pause videonya dan coba codingan yang ada di slide saya. Gitu. Saya rasa itu untuk video kali ini. Saya Sobriansyah pamit, saya ucapkan thank you, terima kasih, keep learning and keep spirits teman-teman semuanya.